Apakah kalian pernah melihat cobek atau lumpang? Peralatan yang terbuat dari batu tersebut merupakan peninggalan hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Pada masa itu, perkembangan teknologi masyarakat masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu-batuan. Agar dapat lebih memahaminya, mari ikuti pembahasannya berikut ini. Pada masa praksara, manusia memang belum mengenal tulisan, tetapi telah mampu menghasilkan produk kebudayaan berupa peralatan penunjang kehidupan. Beberapa peralatan bahkan dapat bertahan hingga saat ini, seperti penggunaan alat penghalus. Contohnya, lumpang dan cobek. Akan tetapi, perkembangan teknologi pada masa praksara berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, para ahli sejarah membagi perkembangan teknologi masa praksara ke dalam beberapa periode berdasarkan perkembangannya. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, R. Sukmono mengatakan bahwa kebudayaan zaman batu terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. Namun, pada pembahasan kali ini, kita hanya akan mempelajari mengenai perkembangan teknologi dan hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Pertama, perkembangan teknologi dan hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum. Pada zaman Paleolitikum, manusia purba hanya menggunakan peralatan yang terbuat dari batu atau tulang yang masih kasar dan belum dibentuk. Zaman Paleolitikum terjadi saat evolusi bumi memasuki zaman Neozoikum, yang merupakan salah satu periode di zaman es atau Pleistosen, tepatnya sekitar 600.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Zaman Paleolitikum juga dikenal sebagai zaman munculnya kehidupan manusia purba untuk pertama kali, sehingga perkembangan kebudayaan dan teknologinya masih berlangsung lambat. Pada masa ini, kondisi bumi masih labil karena sering terjadi pergantian antara zaman glasial dan zaman interglasial. Perubahan iklim bumi yang ekstrim tersebut menyebabkan kehidupan di bumi menjadi liar. Zaman Paleolitikum juga disebut sebagai zaman batu tua karena hasil kebudayaannya terbuat dari batu. Peralatan yang dihasilkan juga masih sederhana dan kasar karena proses pembuatannya hanya dengan membenturkan satu batu dengan batu yang lain. Berdasarkan wilayah penemuannya, hasil kebudayaan zaman Paleolitikum terbagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ditemukan dari sebuah penelitian arkeologi pada tahun 1935 saat ahli arkeologi asal Jerman, G.H.R. von Koenigswald, menemukan peralatan dari batu di Sungai Baksoka, Pacitan, Jawa Timur. Peralatan batu berbentuk kasar yang ujungnya agak runcing tersebut diperkirakan sebagai peninggalan dari manusia purba jenis Pithecanthropus erectus. Perkiraan tersebut sesuai dengan perkiraan usia budaya Pacitan yang berasal dari akhir zaman Pleistosen Tengah atau awal mula Pleistosen akhir. Kapak genggam atau chopper adalah kapak yang digunakan untuk menggali umbi-umbian dari dalam tanah. Kapak penetak atau kapak perimbas adalah kapak tak bertangkai yang digunakan untuk menusuk atau menguliti binatang, membuat alat serpih, memotong kayu, sebagai senjata, dan berburu. Kapak perimbas juga ditemukan di Lahat, Sumatera Selatan, di Kalianda, Lampung, di Awang Bangkal, Kalimantan Selatan, di Cabenge, Sulawesi Selatan, serta di Sembiran dan Trunyan, Bali. Alat serpih atau flex adalah batu kecil yang tajam seperti pisau dan digunakan untuk menguliti binatang. Alat serpih juga ditemukan di Parigi dan Gombong, Jawa Tengah, di Batu Tring, Sumbawa, dan di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong berkembang pada zaman Pleistosen atas dan merupakan bagian kebudayaan dari manusia purba berjenis Homo soloensis, ditemukan di lereng pegunungan Kars, Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung, Jawa Timur, dan Homo wajakensis ditemukan di Ngandong, Sangiran, dan Kecamatan Sambung Macan, Jawa Tengah. Peralatan dari batu dan tulang yang ditemukan di kedua wilayah tersebut, antara lain kapak genggam, alat serpih, peralatan dari tulang binatang atau tanduk rusa yang berfungsi sebagai belati atau menggali umbi-umbian, serta peralatan seperti tombak bergerigi atau harpun yang digunakan untuk menangkap ikan. Selain di wilayah Pacitan dan Ngandong, peralatan batu peninggalan zaman Paleolitikum juga ditemukan di wilayah Sangiran, Jawa Tengah, berupa batu berwarna seperti batu akik yang disebut dengan kalsedon. Sementara itu, di wilayah Cabenge, Sulawesi Selatan, ditemukan peralatan berupa alat serpih. Berbagai peralatan batu tersebut memiliki banyak fungsi sesuai dengan kebutuhan, tetapi umumnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu alat batu masif dan alat batu non-masif. Alat batu masif
merupakan alat bantu inti, contohnya kapak pentak atau kapak perimbas, dan kapak genggam. Kapak-kapak tersebut umumnya digunakan untuk aktivitas yang memerlukan tenaga besar, seperti memotong, memukul, memecah batu, menggali tanah, atau menyembelih hewan. Alat bantu non-masif merupakan alat bantu yang digunakan untuk aktivitas ringan, contohnya alat serpih, bilah, dan serut. Peralatan tersebut umumnya digunakan untuk menguliti hewan, mengiris, menyayat, atau memotong benda-benda berukuran kecil. Kedua, perkembangan teknologi dan hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, perkembangan kebudayaan manusia berlangsung lebih cepat akibat volume otak manusia yang semakin membesar, sehingga kecerdasan manusia bertambah, serta akibat pengaruh kebudayaan yang dibawa oleh para pendatang dari daratan Asia. Zaman Mesolitikum juga terjadi saat evolusi bumi memasuki zaman Neozoikum, terutama pada masa Holosen yang terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, manusia purba sudah memasuki masa evolusi awal Homo sapiens. Zaman Mesolitikum juga disebut sebagai zaman Batu Madya karena kebudayaan pada zaman Paleolitikum belum lenyap, tetapi telah diadaptasi sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, peralatan dari tulang dan alat serpih yang digunakan untuk berburu, meramu tumbuhan, dan menangkap ikan. Pada masa ini, mereka sudah tinggal semi-menetap atau semi-sedenter di gua-gua alam atau Ebris Sosroch. Fakta tersebut dibuktikan dengan ditemukannya sampah dapur atau Kejoken Modinger di gua-gua yang pernah menjadi tempat tinggal sementara mereka. Gua tempat tinggal atau Ebris Sosroch merupakan gua-gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal di masa Praaksara. Penelitian mengenai Ebris Sosroch pertama kali dilakukan oleh peneliti asal Belanda, Peter Vincent van Steen Callenvels, di Gua Lawa, Ponorogo, Jawa Timur, sekitar tahun 1928 hingga 1931. Gua alam tersebut sebenarnya lebih menyerupai ceruk pada batu karang yang dapat melindungi saat hujan maupun panas. Di dalam gua ditemukan berbagai peninggalan kebudayaan dari zaman Paleolitikum hingga awal masa Neolitikum. Tetapi sebagian besar berasal dari zaman Mesolitikum. Contohnya, ujung panah, alat serpih, batu penggiling, kapak Sumatera, kapak pendek atau pebble, serta peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa. Berdasarkan penemuan tulang belulang di sekitar gua, bangsa yang tinggal di gua tersebut adalah bangsa Melanesoid. Ebris Sosroch juga ditemukan di wilayah lain di Nusantara, antara lain di Besuki dan Bojonegoro, Jawa Timur, serta di Lamoncong, Sulawesi Selatan. Ahli sejarah asal Belanda, Hendrik Robert van Hickeren, menemukan peralatan batu seperti kapak Sumatera dan kapak pendek, ujung panah, dan peralatan dari tulang hewan di Ebris Sosroch di Besuki, Jawa Timur. Pada Ebris Sosroch di Bojonegoro, Jawa Timur, ditemukan peralatan dari kerang dan tulang, serta tulang belulang manusia dari ras Melanesoid. Sementara itu, pada tahun 1937, Callenvels dan Hickeren menemukan peralatan-peralatan yang terbuat dari tulang dan alat serpih di Ebris Sosroch yang terletak di Lamoncong, Sulawesi Selatan. Berdasarkan penelitian keduanya, diketahui bahwa peralatan tersebut berasal dari kebudayaan suku Toala yang berasal dari ras Melanesoid dan hidup pada zaman Mesolitikum. Sampah dapur di tepi pantai atau Kejoken Modinger. Kejoken Modinger berasal dari bahasa Denmark. Kejoken berarti dapur dan moding berarti sampah. Sehingga Kejoken Modinger adalah sampah dapur. Akan tetapi, dalam sejarah Praaksara, Kejoken Modinger merupakan tumpukan kulit siput dan kerang seperti yang ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, dari Langsa di Aceh hingga Medan di Sumatera Utara. Menurut peneliti dari Balai Arkeologi Medan, Ketut Wiradiana, bukit kerang tersebut adalah situs Bukit Kerang Pangkalan yang luasnya mencapai 300 km jika dihitung dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, hingga ke Lok Sumawe, Aceh. Berdasarkan penemuan tersebut, dapat diketahui bahwa manusia purba pada zaman Mesolitikum umumnya menetap di tepi pantai dan berlindung dalam rumah-rumah kayu bertonggak semi-permanen. Siput dan kerang merupakan makanan sehari-hari pada masa itu dan dimakan dengan mengisap isi kerang dari bagian kepala. Selama ribuan tahun, kulit siput dan kerang yang dibuang menjadi bukit kerang setinggi lebih dari 7 meter. Selain di Bukit Kerang Pangkalan, Kejoken Modinger sebenarnya juga ditemukan di Kawal Darat, Kepulauan Bintan, Riau, pada masa kolonial Belanda di abad ke-19 Masehi. Badan Arkeologi Sumatera Utara kemudian melakukan penelitian di situs tumpukan cangkang kerang di Kawal Darat yang berusia 3.000 tahun hingga 5.000 tahun.
Di situs seluas 18 meter kali 24 meter tersebut, ditemukan peralatan berupa batu pemecah, sendok kayu, dan alat pencungkil dari tulang iga rusa purba. Pada masa itu, manusia diperkirakan hidup secara berkelompok hingga di rumah-rumah panggung dan mengumpulkan siput dan kerang sebagai makanannya. Pada tahun 1925, Van Steen Kallenfels meneliti kembali bukit kerang di pantai timur Sumatera dan menemukan peralatan kapak genggam yang berbeda dengan kapak genggam pada zaman Paleolitikum, serta benda lainnya seperti kapak pendek dan batu pipisan. Kapak genggam atau pebble yang ditemukan di bukit kerang lebih dikenal sebagai kapak Sumatera karena terbuat dari pecahan batu kali yang telah diasah lebih halus. Alat ini umumnya digunakan untuk bercocok tanam, menghaluskan biji-bijian, menyembelih hewan, menumbuk tanaman, dan sebagai senjata untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kapak pendek atau hedge cord terbuat dari batu yang dipukul dan dipecahkan dengan bentuk setengah lingkaran dan tidak diasah. Sisi lengkung lingkaran yang tajam digunakan untuk memotong buah dan daging, membelah kayu, serta menggali tanah. Batu pipisan terbuat dari batu yang dipipihkan dan dihaluskan. Alat ini digunakan untuk menggiling makanan dan berdasarkan sisa cat yang ditemukan juga untuk menghaluskan cat merah. Cat merah diperkirakan digunakan untuk melakukan ritual keagamaan atau ilmu sihir karena pada saat itu dipercaya apabila cat merah dioleskan ke tubuh, maka akan dapat menambah kekuatan. Di Jawa, batu pipisan umumnya digunakan untuk menumbuk dan menghaluskan jamu. Selain peralatan batu, Kallenfels juga menemukan beberapa fosil manusia zaman Mesolitikum yang terdiri atas tulang belulang, pecahan tengkorak, dan gigi. Walaupun fosil-fosil tersebut belum memberikan gambaran yang lengkap, para peneliti berusaha mengambil kesimpulan sementara bahwa manusia yang menghuni Bukit Kerang, termasuk bangsa Melanesoid, serta merupakan nenek moyang dari bangsa Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Selain perkembangan kebudayaan, masyarakat praaksara juga memiliki perkembangan teknologi dengan ditemukannya api. Penemuan api merupakan bentuk inovasi paling penting dalam kehidupan manusia hingga saat ini. Berdasarkan data arkeologi, api ditemukan sekitar 400.000 tahun yang lalu pada masa Homo erectus atau Pithecanthropus erectus. Pada masa itu, pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan atau menggosok terus-menerus sebuah batu dengan batu lainnya sehingga menimbulkan percikan api. Percikan api tersebut, jika terkena dedaunan atau ranting yang kering, akan menghasilkan api yang cukup besar. Selain batu, batang kayu yang kering jika digosokkan terus-menerus ke batang kayu kering lainnya juga akan menghasilkan panas dan menimbulkan api. Pada awalnya, api hanya dimanfaatkan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia kemudian memanfaatkan api untuk berbagai keperluan lainnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, api digunakan untuk memasak makanan dengan cara membakar atau memanggang dengan bumbu dan ramuan. Kedua, api digunakan sebagai senjata untuk menghalau binatang buas yang ingin menyerang. Ketiga, api digunakan sebagai sumber penerangan. Keempat, api digunakan untuk membakar pepohonan di hutan agar dapat dijadikan ladang perkebunan dan pertanian. Metode tebang dan bakar atau slash and burn masih sering digunakan hingga saat ini. Para peneliti arkeologi Indonesia masih belum menemukan sisa-sisa bakaran pada zaman Paleolitikum maupun zaman Mesolitikum. Akan tetapi, di wilayah Cesowanja, Tanzania, telah ditemukan sisa-sisa bakaran yang dianggap sebagai sisa bakaran paling tua karena telah berusia sekitar 1,4 juta tahun yang lalu. Sisa bakaran tersebut berupa tanah liat kemerahan beserta tulang hewan. Sementara itu, bekas pembakaran api juga ditemukan di Yuanmao, Xiaodu, dan Lantian, Cina, dengan usianya diperkirakan sekitar 1 juta tahun yang lalu. Akan tetapi, para ahli arkeologi belum mengetahui secara pasti apakah manusia purba pada zaman itu sudah menemukan teknik pembuatan api yang bersumber dari usaha manusia, seperti dari gesekan antar batu atau gesekan dari kayu. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi dan hasil perkembangan kebudayaan pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum berjalan dengan lamban karena manusia masih memiliki keterbatasan kemampuan dan menghadapi lingkungan yang kurang mendukung. Pada zaman Paleolitikum, masyarakat praaksara masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu dan tulang hewan. Peralatan pada zaman Paleolitikum terdiri dari kapak genggam, kapak penetak atau kapak perimbas, serta alat serpih. Sementara itu, pada zaman Mesolitikum, manusia purba sudah mulai tinggal sementara di gua alam yang disebut Ebris Sosroch dan mencari makan berupa siput dan kerang, sehingga meninggalkan tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kerang atau kejoken Modinger.
Perkembangan teknologi paling penting yang terjadi pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum bagi kehidupan manusia adalah penemuan api. Pada awalnya, manusia mempergunakan api hanya untuk menghangatkan tubuh. Seiring dengan perkembangan zaman, api kemudian dimanfaatkan untuk memasak, sebagai senjata untuk menghalau binatang buas, sebagai sumber penerangan, serta untuk membuka ladang.